Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Wattpad, dari tulisannya akun yang bernama Rian Kobi. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gantung Diri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Penduduk desa Tegalsari merasa resah karena selalu diteror dengan makhluk halus berwujud perempuan yang selalu menghantui setiap malam. Pagi hari di desa Tegalsari, tempat di mana saya tinggal, sekitar jam setengah 7, warga desa digegerkan oleh penemuan sosok mayat perempuan di perkebunan kakao milik pemerintah. Saya yang waktu itu berniat ingin berangkat sekolah, malah ikut rombongan warga yang berbondong-bondong untuk melihat kejadiannya. Di jalan tampak mobil polisi dan suara sirine ambulan yang meraung-raung melewati kami. Benar saja, ketika sampai di sana, mayat seorang perempuan yang menggunakan daster motif kembang-kembang tergantung dengan leher terikat seutas tali plastik di salah satu pohon rambutan, persis di depan pintu masuk menuju perkebunan. Untuk pertama kalinya saya melihat adegan tersebut, membuat saya merinding dan memalingkan muka. Untunglah saya tidak sempat melihat wajah mayat perempuan itu karena saya melihatnya dari arah samping, di mana wajahnya tertutup rambut yang tebal dan panjang. Siapa? 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 Astagfirullah, itu si Ratmi, ucap salah satu warga menjawab riuhnya pertanyaan warga yang datang. Ternyata mayat itu Teh Ratmi, rumahnya masih satu RT sama saya. Ketika pulang ngaji, saya selalu lewat depan rumahnya. "Pak, kasihan ini, turunkan saja," kata salah satu warga. Tapi rupanya warga yang ingin menurunkan mayat Teh Ratmi dilarang oleh Pak Polisi. Entah apa alasannya, saya belum terlalu mengerti. Hanya terlihat beberapa orang berjaket kulit tampak sibuk. Ada yang mengambil foto mayat Teh Ratmi. Ada juga yang menyisir di sekitar tempat kejadian. Setelah sekitar 5 menit, mayat baru diturunkan polisi dibantu beberapa warga. Begitu mayat diletakkan di atas tanah, dari jauh terdengar suara raungan seorang laki-laki dan perempuan. Rupanya itu Bang Ratmo, suaminya, dan nenek Isur mertuanya. Mereka berdua berlari menyibak kerumunan, kemudian memeluk tubuh Teh Ratmi yang sudah membiru dan terbujur kaku. Suasana ngeri sekaligus haru langsung menyelimuti. Sempat terjadi perdebatan ketika mayat Teh Ratmi hendak dimasukkan ke kantong mayat oleh polisi. Bang Ratmo menolak mayat istrinya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Beberapa orang yang dianggap tetua di desa kami juga ikut membela Bang Ratmo. Otopsi atau memperlakukan tubuh orang mati dengan menyayatnya hanya akan menyakiti arwahnya di alam sana. Begitulah kepercayaan warga desa kami. Bukankah dalam agama pun otopsi itu sebenarnya tidak diperbolehkan? Lagian otopsi akan membutuhkan banyak biaya. Bang Ratmo tentu saja tidak punya uang untuk membayarnya. Setelah berunding dan kedua belah pihak sepakat, akhirnya mayat Teh Ratmi polisi serahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga tanpa melewati proses, dengan dugaan murni bunuh diri. Tubuhnya dibungkus oleh beberapa kain samping atau selembar kain bermotif batik berukuran panjang. Dibantu 2 orang warga, mayat itu kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan. Kerumunan warga masih belum sepi, malah datang tambah banyak. Obrolan-obrolan warga yang berpotensi menjadi gosip kacangan pun mulai terdengar. Dan sial, ketika melihat jam tangan, waktu sudah menunjukkan jam setengah 8. Saya terlambat sekolah. Waktu di malam hari ketika saya selesai pulang ngaji sekitar jam 8,
dan ikut nimbrung di pos ronda bersama bapak-bapak. Di sana ada Bang Usman, orang yang pertama kali menemukan tubuh Teh Ratmi. Bersama anak-anak lainnya, saya jongkok dengan seksama mendengarkan obrolan. Menurut cerita Kang Usman, dini hari menjelang jam 2 malam, ia terbangun untuk sholat tahajud. Dalam keadaan yang masih setengah sadar, dia menyalakan sebatang rokok kretek untuk mengusir kantuknya. Ketika Bang Usman menuju dapur untuk membuat kopi, sayup-sayup dari arah luar terdengar suara langkah kaki. Menurut Bang Usman waktu itu, dia sempat heran mendengar suara orang jalan di tengah malam seperti itu. Dia sempat berasumsi bahwa itu maling dan hendak mengeceknya. Namun niatnya ia urungkan, karena ingat waktu itu adalah malam Jumat Kliwon. Menurut selentingan cerita-cerita warga, bahwa di perkebunan kakao itu banyak hantunya. Memang katanya ada bagian dari perkebunan kakao ini yang dulu adalah bekas kuburan orang-orang yang tidak dikenal, korban pembantaian di zaman Pak Harto. Kebetulan rumah Bang Usman berada persis di seberang jalan pintu masuk perkebunan. Mungkin karena saking takutnya, Bang Usman malah kembali ke tempat tidur dan sholat tahajud yang ia rencanakan sebelumnya pun batal. Sekitar jam 4 pagi dia kembali dibangunkan oleh suara azan. Walaupun sisa-sisa ketakutan masih ada, dengan masih mengenakan sarung, dia hendak membuka-bukakan gorden dan jendela rumahnya. Ketika membuka gorden rumah, sesuatu yang ganjil terlihat di seberang jalan, seperti setumpuk karung yang tergantung. Menurut Kang Usman waktu itu, penglihatannya masih belum sempurna karena keadaan masih benar-benar gelap gulita. Entah atas dorongan apa, waktu itu Bang Usman malah mengambil senter dan memutuskan untuk mengeceknya. Dari depan terasnya ia arahkan senter ke arah perkebunan. Dan alangkah kagetnya ketika lampu senter yang ia sorotkan persis ke arah sosok wajah yang tampak mengerikan. Mata yang melotot sempurna dengan biji mata menonjol dengan lidah yang terjulur keluar. Bahkan urat-urat kecil berwarna biru pun menghiasi wajah mengerikan itu. Sontak Bang Usman gelagapan ketika menyadari bahwa pemandangan yang sedang diamatinya adalah sesosok tubuh perempuan yang sedang tergantung. Dia sempat berteriak memanggil-manggil istrinya, namun suaranya tidak keluar. Tubuh saya keringetan, jantung berdegup sangat kencang, sampai saya kira mau pecah waktu itu. Sampai sekarang saya masih terbayang wajah Ratmi di kepala saya, ucap Bang Usman kepada kami yang mendengarkan. Menurut Bang Usman yang saat itu dalam keadaan setengah sadar karena ketakutan setengah mati, dia mencoba berlari menuju rumahnya untuk memanggil sang istri. Tanpa diberitahu kepada si istri apa yang terjadi, dengan setengah berteriak, ia meminta istrinya untuk memanggil Pak Lurah datang ke rumah. Emang sekarang situ nggak takut, Man? Biasanya arwah yang mati di satu tempat jadi hantu penunggu, apalagi itu persis di seberang rumah kamu. Merinding saya, ucap salah satu teman Bang Usman. Takutlah, makanya saya sama istri untuk sementara nginep di rumah mertua. Begitulah obrolan di gardu pos ronda, hingga akhirnya kami semua bubar setelah mendengarkan Kang Usman. Tentunya dengan wajah-wajah yang pucat setelah mendengar cerita seram tadi. Mungkin semua orang yang mendengar cerita Kang Usman malam ini akan bermimpi buruk. Sesampainya di rumah, ibu dan bapak masih menceritakan perihal Teh Ratmi. Sungguh saya dibuat gelisah antara takut mendengarkan dan penasaran. Akhirnya saya ikut nimbrung juga bersama mereka. Namun tidak mau pengantar tidur malam ini akan sangat menyeramkan. Kata bapak yang ikut datang melayat ke rumah Teh Ratmi, mayat yang ditemukan pagi hari tidak langsung dikuburkan karena harus menunggu keluarga Teh Ratmi datang. Ibu Teh Ratmi ada di luar kota. Dan celakanya lagi, keluarga Teh Ratmi termasuk ibunya baru dikabari setelah setengah hari. Warga termasuk kepala desa tidak bisa mengambil keputusan karena dari suara telepon terdengar suara isak tangis ibu Teh Ratmi yang memohon untuk tidak dikebumikan dulu sebelum dia datang. Katanya ia ingin melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kalinya. Menjelang sore ibu Teh Ratmi belum juga datang. Padahal langit di desa Tegal Sari sudah mulai gelap tertutup awan. Tanda-tanda hujan sudah mulai terlihat. Gerimis-gerimis kecil dari tadi turun kemudian berhenti. Terus seperti itu.
Sebenarnya semua warga merasa kasihan pada jasad Ratmi, tapi lebih kasihan lagi kalau seandainya ibunya tidak bisa melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kali. Begitu ucap bapak. Sekitar jam setengah 6 sore, di mana gerimis mulai membesar, rombongan keluarga Teh Ratmi baru datang. Kemudian suara isak tangis pun kembali terdengar riuh di antara suara hujan. Setelah sepakat dengan Bang Ratmo, jasad Teh Ratmi akan dikebumikan setelah sholat maghrib. Hujan masih belum berhenti. Tapi tidak mungkin membiarkan jasad Teh Ratmi dikuburkan esok hari. Begitu menurut bapak. Perjalanan menuju pemakaman umum pun cukup jauh, harus melewati sawah dan menyeberangi sungai. Apalagi menurut laporan orang yang tadi siang menggali kubur, katanya liang lahat itu kini terendam air. Baru menjelang jam setengah 7 hujan mulai reda, walaupun tidak sepenuhnya berhenti karena masih gerimis. Akhirnya Bang Ratmo mengusulkan agar istrinya dikubur di kebun miliknya saja yang letaknya tidak terlalu jauh. Karena katanya air sungai meluap akibat hujan dan sulit untuk diseberangi. Maka malam itu, di mana bapak saya juga ikut mengantarkan, mayat Teh Ratmi dibawa di atas keranda dengan diterangi lampu petromak menuju kebun untuk dikuburkan. Liang lahat pun dipersiapkan secara dadakan, baru digali setelah mayat datang. Menurut bapak, itu proses penguburan terlama yang pernah ia datangi sebelumnya. Akhirnya malam itu penguburan selesai. Kini tubuh Teh Ratmi telah terbenam di bawah tanah. Namun suara tangisan ibunya terus terdengar. Entah menangisi kepergian anaknya atau menangisi nasib anaknya yang harus mati mengenaskan. Setelah kematian Teh Ratmi mungkin memunculkan banyak pertanyaan di hati para warga. Bagaimana kronologis kematiannya, dan tentu saja apa alasan dia nekat mengakhiri hidupnya. Selentingan-selentingan pun mulai terdengar terkait kematian Teh Ratmi. Gosip-gosip receh yang berawal dari dugaan-dugaan mulai dibicarakan orang-orang, khususnya ibu-ibu yang sering berkumpul. Namun ada satu gosip yang sangat ramai dan menjadi hangat di kalangan warga. Teh Ratmi diduga stres setelah mengikuti suatu kelompok pengajian di desa sebelah. Begitulah menurut kabar yang beredar, tapi entah siapa yang pertama kali mengucapkan gosip ini. Katanya, pengajian itu dipimpin seorang pria baru yang berasal dari kota, karena tidak ada warga lain yang mengikuti pengajian yang dimaksud, kecuali Teh Ratmi. Jadi tidak ada orang yang bisa dikonfirmasi mengenai kebenarannya. Namun kabar tersebut cukup membuat Pak Lurah di desa Tegalsari gelisah, sehingga mengeluarkan larangan bagi warganya agar tidak ikut pengajian di desa sebelah. 3 hari setelah kematian Teh Ratmi, kabar-kabar mengenai hantu mulai terdengar. Walaupun kabar tersebut tidak terlalu kencang, karena untuk menghormati suaminya Bang Ratmo. Menurut obrolan yang saya dengar dari ibu dan teman-temannya ketika di rumah, kejadian itu menimpa seorang wanita, Ibu Lastri, yang biasa mengkreditkan barang-barang dagangan. Kebetulan sebelum meninggal, Teh Ratmi punya hutang kredit kepadanya. Katanya waktu itu sekitar jam 10 malam, Bu Lastri yang seorang janda sedang menonton TV sendirian. Karena anaknya yang masih kecil sudah tidur di kamar. Tiba-tiba dari arah kaca terdengar ketukan beberapa kali. Awalnya sangat pelan, sehingga Bu Lastri menganggap itu hanya cicak. Namun ketukan kedua kalinya cukup kencang, sehingga membuat kaca rumahnya bergetar. Karena merasa kaget dan kesal, Bu Lastri mengira itu ulah anak-anak yang iseng. Dia langsung keluar dan membuka pintu, tapi di luar tidak ada seorang pun yang terlihat. Ketika dia berdiri sambil menengok kanan dan kiri, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang terbawa angin. "Maaf Bu, minggu ini saya nggak bisa bayar," ucap suara tanpa jasad itu. Sontak tubuh Bu Lastri langsung merasa dingin, bulu kuduknya merinding. Begitu ucap ibu. Dan ketika Bu Lastri memalingkan pandangan ke arah jalan setapak di depan rumahnya, terlihat seorang perempuan mengenakan daster motif kembang-kembang sedang berjalan menjauhinya menuju kegelapan, lalu hilang entah kemana. Kabar juga terdengar dari bapak-bapak yang selalu melakukan ronda. Beberapa orang yang pernah mengalaminya saat kebagian ronda keliling mengatakan, ketika melewati samping kebun Bang Ratmo, tempat di mana kuburan Teh Ratmi berada,
Seringkali terdengar suara tangisan seorang perempuan. Dan yang lebih aneh lagi, suara tangisan itu terdengar dari dalam tanah. Pernah menceritakan kronologinya, waktu itu bapak dan beberapa teman sedang keliling sambil menabuh kentongan. Ketika melewati samping kebun Bang Ratmo, terdengar suara tangisan wanita yang sangat lirih, seperti suara tangisan yang sedang kesakitan. "Astagfirullah, kamu dengar gak?" ucap teman bapak. Untuk sesaat rombongan yang terdiri dari 5 orang ini diam dan dengan seksama mendengarkan suara tangisan wanita yang dimaksud. "Itu kok terdengar seperti suara si Ratmi. Suaranya dari dalam tanah ya?" bisik salah seorang peserta ronda. Suara tangisan yang awalnya pelan makin lama kok makin jelas terdengar. Kata bapak, 5 orang ini saling berpandangan dengan wajah pucat. Suara tangisan semakin keras lagi. Seperti orang yang menangis itu berada di samping telinga. Dan tidak begitu lama, terlihat asap yang keluar dari arah kebun Bang Ratmo. Karena panik, orang-orang ini lari belingsatan tanpa tujuan. Keesokan paginya, kelima petugas ronda semalam yang dipimpin bapak datang ke balai desa untuk mengajukan keluhan kepada Pak Lurah. Karena sejak kejadian itu, tidak ada lagi warga yang mau ikut ronda. "Bukan cuma yang ronda aja Pak yang digangguin, katanya beberapa warga juga mengalaminya." "Walah, ini beneran terjadi. Kalau ini cuma gosip saja, kita kan gak enak sama pihak keluarganya," jawab Pak Lurah. "Tapi bukankah orang yang mati tidak wajar itu emang suka jadi arwah penasaran kan Pak Lurah?" "Bos, makanya jangan kebanyakan nonton film setan kamu, Din," bantah Pak Lurah lagi. "Bapak sih semalam tidak ikut kami. Saksinya semua orang yang di sini Pak, dengan jelas mendengarkan bahwa itu suara tangisan Ratmi dari dalam kubur. Mungkin karena dia mati gantung diri, jadi dia disiksa sama malaikat di sana kali Pak." Pak Lurah mulai mempertimbangkan perkataan warganya itu, karena baginya tidak mungkin kelima orang ini iseng dan berbohong. Apalagi bapak saya yang umurnya mungkin udah dianggap tua untuk melakukan hal-hal iseng seperti berbohong. Tapi wajah Pak Lurah tampak sangat bingung bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. "Jadi malam nanti tidak ada orang yang ikut ronda?" Semua orang mengangguk menjawab pertanyaan Pak Lurah. "Bagaimana kalau kita undang orang pintar aja Pak?" usul salah satu warga. "Insinyur maksudmu?" Bukan. Maksudnya orang yang pintar dalam hal-hal gaib begini. Mau ustadz, apa itu dukun gitu Pak Lurah?" "Wah, gak enak toh. Nanti dikira ada apa-apa. Kalau ketahuan suaminya, Bang Ratmo, nanti kita gak dianggap menghormatinya." Semua orang yang hadir menggaruk kepala tanpa kebingungan. "Atau begini saja, untuk pembuktian, malam ini saya akan melakukan ronda. Kita butuh bukti bahwa ini bukan cuma gosip saja. Kalau saksi kan kalian-kalian ini sudah mengalami. Kalau kita punya bukti dan saksi, jadi kita punya alasan untuk memanggil dukun dan tidak terlalu malu nanti sama Bang Ratmo." "Maksudnya bukti apa Pak Lurah?" tanya bapak saya. "Sudah, nanti saja saya jelasinnya. Nanti malam ada orang yang mau nemenin saya ronda." Kelima orang yang duduk di depan Pak Lurah saling berpandangan. Namun tidak ada satu orang pun yang unjuk tangan atau menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya bapak saya mengajukan diri untuk menemani Pak Lurah malam nanti. "Saya juga deh Pak Lurah. Kalau 3 orang saya berani. Sekaligus penasaran juga." Satu lagi warga bernama Burhan mengajukan diri. Menurut bapak, malam itu ia datang lebih dulu ke pos ronda, sekitar jam 9 malam. Keadaan kampung benar-benar sangat sepi, apalagi tadi sore habis diguyur hujan. Sejak adanya gosip-gosip hantu Teratmi berkeliaran, orang kampung jadi tidak mau keluar malam. Angin malam benar-benar dingin menurut bapak. Ditambah hawa sepi mencekam sudah malam itu. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing, yang bagi sebagian orang berkeyakinan bahwa gonggongan anjing malam-malam adalah pertanda bahwa dia sedang melihat arwah berkeliaran. Tidak begitu lama kawan bapak Mas Burhan datang. "Pak Lurah belum datang?" Bapak hanya menggeleng menjawab pertanyaan Mas Burhan. "Jangan-jangan dia tidak datang lagi karena takut. Yuk balik," ajak Mas Burhan. "Yang sabar,
kita kan janjiannya jam 9. Ini baru jam 9 lewat 10 menit. Orang kamu saja telat, Han. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Tuh Pak Lurah, kata Mas Burhan seraya menunjuk ke arah jalan setapak yang tidak jauh dari pos ronda. Pandangan bapak tertuju pada sosok yang ditunjuk Mas Burhan. Namun rupanya tidak jelas karena hanya terlihat samar-samar. Keadaan memang gelap karena di kampung kami jarang sekali ada lampu jalan. Penerangan hanya berasal dari lampu-lampu teras rumah warga saja. Itu mah bukannya wanita, Han. Lihat, pakai daster merah, kata bapak. Sosok misterius itu tampak hanya berdiri mematung di kejauhan. Bapak ingin menyorotkan senter untuk memastikan, tapi ia takut kalau dugaannya salah dan itu benar-benar Pak Lurah. Nanti dikira tidak sopan. Ah, yang benar. Mas Burhan bangun dari duduknya, berjalan beberapa langkah untuk memastikan. Bapak mengikutinya dari belakang. Menurut bapak, sosok misterius itu memang seorang wanita berambut panjang. Wajahnya tertutup rambut, mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang. Berdiri mematung seperti sedang memperhatikan sesuatu. Siapa dia? Kata Mas Burhan. Ah, warga yang lewat kali, udah ah. Sebenarnya bapak sadar walaupun dia belum melihatnya, bahwa sosok tersebut yang sering menghantui warga desa. Lagian bapak juga ingat pakaian apa yang dikenakan Teh Ratmi saat mati gantung diri. Namun dia tidak mau memperkeruh suasana dengan menakut-nakuti Mas Burhan. Menurut bapak, selang 10 menit Pak Lurah datang sambil menunjukkan handphone berkamera depannya. Katanya itu dipinjam dari anaknya. Ini bisa buat alat untuk merekam. Apakah benar dugaan orang-orang mengenai sosok Ratmi itu? Apa cuma gosip belaka? Bapak tidak menceritakan apa yang barusan dialaminya karena takut Pak Lurah juga tidak percaya. Akhirnya malam itu bapak pergi mengantar Pak Lurah menunjukkan kuburan Teh Ratmi, menelusuri jalan tanah yang becek karena habis diguyur hujan, diterangi lampu senter di tengah kegelapan. Tidak ada obrolan yang keluar dari ketiga orang ini, hanya terdengar bisikan-bisikan doa dari mulut Mas Burhan di belakang. Langit masih gelap, tidak ada bintang satupun. Mungkin awan masih menutupinya dan hujan mungkin saja akan turun lagi. Itu kuburannya Pak Lurah, tunjuk Mas Burhan ketika sampai di tempat yang dituju. Us, gak boleh menunjuk makam, Pak Mali, kata Pak Lurah. Malam itu menurut bapak suasana sangat sepi, tidak terdengar suara tangisan seperti kemarin malam. Namun bapak melihat sesuatu yang ganjil di antara semak belukar pohon pisang. Itu seperti sebuah kepala dengan mata bulat sempurna sedang memperhatikan. Pak, ada yang memperhatikan kita, itu di pojokan. Tapi begitu senter diarahkan pada semak belukar, sosok yang bapak tadi lihat tiba-tiba hilang. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Pak? Tanya Mas Burhan. Keadaan masih benar-benar sepi. Rombongan yang dipimpin oleh Pak Lurah ini memutuskan untuk menunggu sambil memperhatikan kuburan Teh Ratmi. Saking lamanya menunggu, tidak terasa sudah hampir jam 2 malam. Tapi masih belum ada hal aneh yang terjadi. Namun saat ketiga pria ini sedang lengah dan menikmati rokok kretek, tiba-tiba pandangan Mas Burhan tertuju pada sosok di atas pohon duren yang berada tidak jauh dari kuburan Teh Ratmi. Katanya, sosok itu seperti wanita berambut panjang, sedang duduk di salah satu cabang pohon memunggungi mereka. Pak, itu Pak, ucap Bang Burhan gelagapan sambil mengguncang-guncangkan pundak Pak Lurah. Pak Lurah langsung mengeluarkan HP-nya dan hendak merekam sosok yang dilihatnya itu. Namun belum juga dia menekan tombol record, terdengar suara tangisan dari dalam tanah. Namun yang lebih mengerikan menurut bapak, kali ini suara tanpa jasad itu bukan cuma menangis, tapi juga berbicara. Tolong saya, tolong saya, tolong saya. Mas Burhan yang ketakutan setengah mati mendengar itu, memutuskan lari meninggalkan bapak saya dan Pak Lurah. Keadaan semakin mencekam ketika sosok wanita yang berada di dahan pohon duren tadi kini melayang pergi menjauh ke arah barat. Pak Lurah yang belum sempat merekam karena dibuat terpaku dengan peristiwa yang baru pertama kali dialaminya, memutuskan untuk mengajak bapak pulang. Sore hari sekitar jam 4 di warung kopi milik Mbak Susi, tempat di mana biasanya bapak-bapak ngobrol menikmati waktu istirahat.
Rupanya cerita Burhan yang melihat sosok Ratmi di pohon duren telah menyebar. Suasana desa semakin mencekam saja. Hampir tiap malam teror itu terjadi. Tapi apakah Bang Ratmo mendengar perihal cerita arwah istrinya ini? Tidak ada yang tahu, karena sejak istrinya meninggal, dia sudah jarang terlihat. Saya waktu itu sedang main dengan teman-teman duduk di pojok menyaksikan bapak-bapak dan Mbak Susi berbincang sembari menikmati gorengan. Si Burhan katanya sekarang sakit. Sejak kemarin malam melihat hantu si Ratmi bersama Pak Lurah. Terus nggak ada tindakan nih, soalnya ini sudah sangat meresahkan warga. Saya belum pernah melihatnya sih, tapi kalau banyak orang yang mengalami, kayaknya emang harus segera ditindak, usul Mbak Susi. Biasanya orang yang mati nggak wajar emang suka jadi arwah penasaran sampai 40 hari. Soalnya kan arwahnya itu masih ada di dunia, belum dijemput malaikat ke alam baka, Mbak. Lagian kenapa si Ratmi harus bunuh diri segala? Si Ratmo kan orangnya baik. Dia juga punya penghasilan tetap sebagai pegawai di kebun kakao. Mertuanya juga nenek Isur, orang yang ramah. Tidak pernah saya mendengar mereka bermasalah, kata Mbak Susi. Katanya sih Mbak, si Ratmi jadi stres gara-gara ikut pengajian di kampung sebelah. Ih, serem. Sekarang kan di TV-TV lagi musim tuh aliran-aliran sesat gitu. Makanya hati-hati Mbak, jangan mudah percaya sama orang yang baru dikenal yang menawarkan ini itu. Gus, sesat-sesat, kamu gak boleh gitu Gus. Memang kamu anggota MUI, main keluar-keluarin fatwa sesat. Itu kan baru cuma sekedar gosip, belum ada kebenarannya. Nanti jatuhnya kamu fitnah lo, dosa, gak baik. Ketika sedang asik menikmati obrolan, tiba-tiba terlihat orang berbondong-bondong dengan wajah-wajah yang penuh rasa penasaran. Mbak Susi keluar dan bertanya kepada salah satu orang. Itu katanya si Dewi yang hilang semalaman ditemukan di kebun kakao, Mbak. Ini pada mau ke sana karena penasaran. Saya baru tahu perihal masalah ini. Teh Dewi ini seorang biduan dangdut di desa kami. Entah apa yang terjadi, saya yang juga penasaran langsung ikut rombongan untuk mencari tahu. Namun sayang, ketika datang ke kebun kakao, ternyata Teh Dewi sudah dibawa pulang. Sore hari ketika saya ikut ibu untuk menjenguk Teh Dewi, barulah saya tahu kebenaran ceritanya. Katanya malam itu Teh Dewi baru pulang manggung, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kampung. Maka yang biasanya dia pulang dianterin pakai mobil sama bosnya, hari itu dia memutuskan untuk naik ojek saja. Selesai manggung sekitar jam 2 malam, Teh Dewi langsung memutuskan untuk pulang. Ketika di jalan, katanya keadaan benar-benar sepi, karena itu sudah hampir dini hari. Semilir angin malam tiba-tiba membuat bulu kuduknya merinding. Perasaan takut tiba-tiba menyeruak dalam dirinya. Layaknya seperti orang ketakutan yang sedang di jalan, Teh Dewi selalu memperhatikan ke belakang. Dia selalu merasa bahwa dirinya sedang diikuti. Karena waktu itu motor berjalan sangat pelan, jadi dia bisa memperhatikan jalan dengan seksama. Entah kenapa Teh Dewi merasa bahwa dirinya sedang diperhatikan. Awalnya bayangan-bayangan misterius mulai Teh Dewi lihat di samping jalan. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma halusinasi dan ketakutannya saja. Dia mencoba menutup mata, namun tidak berapa lama seperti terdengar suara wanita seperti berbisik di telinga menyebutkan namanya. Membuat Teh Dewi tersentak kaget, dan begitu dia melihat ke belakang lagi, terlihat sosok tubuh wanita sedang melayang mengikuti dirinya. Teh Dewi menjerit dan membuat tukang ojek mengerem dengan tiba-tiba. Saat motor berhenti itulah Teh Dewi lari tanpa tujuan karena ketakutan. Anehnya, tukang ojek justru tidak melihat apapun. Saya benar-benar ketakutan dan tidak ingat apa-apa lagi, kata Dewi sambil masih terisak mengingat peristiwa semalam. Dia tidak begitu jelas melihat sosok yang mengejarnya. Yang pasti katanya sosok itu wanita berambut panjang, mengenakan daster merah motif kembang-kembang. Dan saat Teh Dewi mengatakan itu, warga yang datang menjenguk saling berpandangan satu sama lain. Pikirannya mungkin teringat pada sesuatu. Terus saya dapat laporan dari tukang ojek perihal anak saya ini, kata ibu Teh Dewi. Katanya malam itu memang tidak terlalu gempar.
Hanya beberapa tetangga yang dilibatkan untuk mencari Teh Dewi, tapi pencarian nihil. Sampai tadi sore Teh Dewi ditemukan mandor perkebunan kakao, tidak sadarkan diri di semak-semak. Sosok itu mungkin si Ratmi. Warga kampung juga sudah banyak yang dihantui. Makanya mulai sekarang jangan berani-berani lagi keluar malam. Merinding saya kalau membicarakannya, kata ibu saya. Keadaan ini sungguh sangat meresahkan. Akhirnya karena Pak Lurah juga sudah melihat sendiri kejadiannya, kata bapak, malam hari setelah kejadian Teh Dewi, Pak Lurah mengadakan rapat sembunyi-sembunyi dengan beberapa warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan Bang Ratmo agar tidak mendengar dan menjadi tersinggung. Sudah Pak, mending kita undang saja orang pintar. Untuk biayanya, kita patungan saja dari warga. Ini sudah keterlaluan. Si Dewi hampir saja tewas karena kejadian ini Pak, usul salah satu warga. Saya paham, tapi kita nggak enak sama si Ratmo. Nanti kesannya kita menzolimi dia lagi, jawab Pak Lurah. Ya udah Pak, kita bawa saja dia ke kuburan istrinya itu. Biar dia tahu sendiri bahwa sering terdengar suara tangisan di tengah malam. Sebagai bukti bahwa si Ratmi sekarang telah jadi hantu yang gentayangan. Bukankah kita bisa melakukan secara diam-diam Pak Lurah, tanpa ketahuan Bang Ratmo, usul bapak saya. Si Ratmi gentayangan pasti ada suatu hal yang belum dia selesaikan. Makanya dia jadi arwah penasaran. Mungkin ada amanat yang belum disampaikan, atau ada wasiat yang belum dilaksanakan. Mau tidak mau, sebenarnya kita harus berbicara dengan si Ratmo. Tapi saya bingung, takut dia tersinggung. Muka Pak Lurah tampak gelisah. Biar Pak Lurah tidak malu, bagaimana kalau datangi Bang Ratmonya kita temani, biar rame-rame Pak Lurah, usul salah satu warga. Itu lebih parah lagi. Nanti kesannya dia terhakimi kalau begitu caranya, jawab Pak Lurah. Tapi kalau dibiarkan terus seperti ini, nanti malah semakin berlarut-larut Pak. Begini saja, biar saya yang temani Bapak untuk ketemu Bang Ratmo. Kita berdua saja, bagaimana? Akhirnya usulan bapak saya itu menjadi solusi terbaik yang diterima Pak Lurah. Mungkin karena terus didesak terus-menerus oleh warganya. Akhirnya dia memberanikan diri dan siap menerima segala resiko kalau saja nanti diamuk sama Bang Ratmo. Tapi sekarang Bang Ratmo sudah jarang terlihat. Semenjak istrinya meninggal, dia jadi sering mengurung diri di rumah. Di warung Mbak Susi, tempat biasa dia ngopi juga, jarang terlihat lagi. Apa bapak mau samperin dia pas lagi kerja saja? Tanya salah satu warga. Biar nanti saya datang ke rumahnya saja. 2 hari setelah rapat di balai desa, hari itu bapak memutuskan untuk menemani Pak Lurah ketemu Bang Ratmo. Sepulang dari sana, bapak menceritakan kejadiannya kepada ibu di rumah. Dan dengan sembunyi-sembunyi saya mendengarkannya. Kedatangan bapak dan Pak Lurah disambut oleh Nenek Isur. Lalu mereka dipersilahkan masuk dan disuguhi segelas air putih. Nenek Isur memang terkenal ramah di desa kami. Walaupun sudah tua, dia orang yang cekatan. Kalau kerja bakti tidak pernah absen. Dia juga nampak sayang sekali sama Bang Ratmo karena mungkin anak satu-satunya. Setelah duduk dan ngobrol di dekat Nenek Isur, datanglah Bang Ratmo yang baru selesai mandi karena baru pulang kerja dari kebun kakao. Kata bapak, gurat-gurat kesedihan dan kantong mata yang besar pertanda bahwa Bang Ratmo masih berduka. Ada apa Pak Lurah? Tanya Bang Ratmo setelah ia duduk di kursi menghadap kami. Pak Lurah menarik nafas panjang sebelum berbicara. Sementara bapak diam-diam matanya berwisata menjelajahi isi ruangan. Di dinding terlihat foto berukuran 4R, seorang perempuan dengan wajah tirus dan dagu yang lancip, dengan mata belut dan hidung mancung terlihat sedang tersenyum. Lama-lama memperhatikan foto Teh Ratmi membuat bapak merinding, katanya. Jadi begini Bang Ratmo, saya ingin berterus terang saja. Mungkin sampean sudah mendengar selentingan kabar dari sana sini. Mendengar ucapan Pak Lurah, Nenek Isur langsung pamit untuk pergi ke dapur. Kabar apa Pak Lurah? Mengenai istri sampean. Bang Ratmo langsung diam sejenak. Matanya seperti sedang menerawang. Mungkin selama ini sebenarnya dia sudah banyak mendengar mengenai istrinya, tapi sedang berpura-pura tuli. Saya minta maaf kalau saya terlalu berterus terang. Tapi mau bagaimana lagi,
Ini sudah sangat meresahkan, lanjut Pak Lurah. Saya tidak tahu apakah kabar-kabar di luar itu benar adanya. Kalau saya benar, semoga Ratmi mau menemui saya, sekalipun dia sudah menjadi arwah, sangga Bang Ratmo. Saya mengerti, tapi tentunya kejadian ini sudah sangat meresahkan warga. Kita ingin keadaan kembali kondusif. Walaupun begitu, sebenarnya saya tidak punya hak untuk ikut campur urusan pribadi sampean. Tapi ini karena sudah menyangkut ketenangan banyak orang. Mau tidak mau, saya harus ikut andil di dalamnya. Jadi maksud Pak Lurah? Tanya Bang Ratmo. Maafkan saya sebelumnya. Beberapa hari yang lalu saya mengecek mengenai gosip orang-orang tentang Ratmi sebagai pembuktian. Dan ternyata memang begitu adanya. Saya sebagai kepala desa di Tegalsari ini ingin kembali warganya hidup tentram kembali seperti sedia kala. Saya memang sudah mendengar kabar hantu istri saya, Pak. Tapi saya tidak mengerti ucapan Bapak yang berbelit-belit itu. Saya tidak akan marah. Berterus terang saja, jangan sungkan-sungkan, jawab Bang Ratno memotong pembicaraan. Begini, menurut pengetahuan saya, jika seseorang mati dan arwahnya bergentayangan, berarti masih ada urusan dunia yang belum ia selesaikan. Itu hanya pengetahuan saya saja sebagai awam. Karena saya bukan ahli dalam dunia spiritual dan gaib macam ini. Jadi siapa tahu ada suatu hal yang mengganjal atau amanat almarhum yang belum dilaksanakan. Siang hari sebelum Ratmi meninggal, dia bersikap seperti biasanya Pak Lurah. Pagi hari dia membuat makanan untuk bekal saya kerja. Begitupun sore hari, kami di sini duduk bertiga dan masih bercanda. Saya tidak tahu kalau dia punya beban. Karena toh dia tidak pernah cerita sama saya selama ini. Mata Bang Ratmo tiba-tiba sayu saat mengenang kembali almarhum istrinya. Tapi apakah ada tanda-tanda aneh? Maaf sebelumnya, ini soal kabar orang-orang mengenai perkumpulan pengajian itu, lanjut Pak Lurah. Saya tidak terlalu memantau aktivitasnya selama ini. Tapi bila Ratmi mengikuti pengajian di desa sebelah, memang benar. Saya kira dia ikut bergabung dengan ibu-ibu kampung ini. Tapi ternyata dia pergi ke sana sendirian. Saya tidak masalah mengenal hal itu, karena selama ini tidak mengganggu kesehariannya. Tapi kalau yang aneh, saya tidak tahu apakah ini terdengar aneh atau tidak bagi Pak Lurah. Semenjak istri saya bergabung dengan pengajian di desa sebelah, dia jadi sering berbicara mengenai akhirat, kematian, dan kehidupan, lanjut Bang Ratmo. Terus, Pak Lurah tampak antusias. Suatu malam, dia pernah bercerita kepada saya betapa sangat dia merindukan surga. Dia sudah terlalu lelah hidup di dunia ini, tapi bukan berarti dia tidak bahagia hidup dengan saya. Ada hal-hal besar yang tidak bisa ia jangkau yang membuat hatinya terus gelisah. Setiap hari dia harus melihat ketimpangan sosial yang terjadi. Yang melarat hidupnya semakin melarat, yang kaya hidupnya semakin sejahtera. Dia ingin sekali membantu, tapi apa daya katanya. Kami juga dari golongan kelas bawah, yang bila dipakai membantu orang-orang yang susah, yang ada malah kita juga ikut susah. Waktu itu saya menganggap Ratmi hanya ngelantur saja. Tidak seperti biasanya dia berbicara seperti itu. Mungkin karena kecapean. Tapi setelah saya biarkan, bicaranya semakin dalam ke hal-hal lain. Saya masih lupa-lupa ingat, karena waktu itu saya mendengarkannya dalam keadaan setengah mengantuk. Lanjut Bang Ratmo. Ketika Bang Ratmo selesai berbicara, wajah Pak Lurah nampak merah. Mungkin dia sedikit tersindir. Memang keadaan di kampung kami belum sepenuhnya sejahtera. Masih banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sawah-sawah hanya dikuasai oleh beberapa orang kaya saja. Kebanyakan dari warga bekerja sebagai buruh musiman. Kalau yang beruntung mungkin bisa bekerja di perkebunan kakao milik pemerintah dengan gaji tetap setiap bulan. Bapak saya juga hanya seorang buruh tani. Tapi untunglah kami memiliki beberapa petak sawah sebagai jaminan agar kami tidak kelaparan. Tentunya kita tidak bisa menyalahkan Pak Lurah karena dia juga hidup pas-pasan. Menyalahkan pemerintah, kami juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan pemerintah. Bahkan banyak warga desa yang tidak tahu nama bupati yang memimpin mereka. Warga desa banyak yang berdamai dengan nasibnya dan menganggap ini hanya ujian dari Tuhan.
Jadi, tidak ada amanat atau pesan apapun yang ditinggalkan. Pak Lurah mulai berbicara lagi. Tidak ada. Saya sudah pasrah apapun yang akan dilakukan Pak Lurah untuk mengatasi hal ini. Jangan takut lagi saya tersinggung atau bagaimana. Saya juga ingin istri saya, arwahnya kembali tenang di alam sana. Pertemuan sore itu berubah nihil, kata bapak. Kecuali sindiran keras buat Pak Lurah. Tapi setidaknya sekarang kita sudah mendapat izin dari Bang Ratmo bila ingin memanggil orang pintar untuk menyelesaikan masalah ini. Si Ratmi memang sudah stres kayaknya. Dia sudah kedoktrin dengan petua-petua guru ngajinya. Kalau menurut suaminya dia sering bicara ngelantur begitu, kata Pak Lurah kepada bapak saat perjalanan pulang. Yang pasti, saya harus memberitahu kepala desa sebelah mengenai aktivitas pengajian yang dipimpin orang kota itu. Rupanya Pak Lurah tampak geram semenjak keluar dari rumah Bang Ratmo. Terlepas dari itu Pak, maksud saya kelanjutan teror hantu Ratmi ini mau gimana? Oh, kamu kumpulkan saja beberapa orang. Nanti malam kita rapat di balai desa, jawab Pak Lurah. Dinginnya angin malam menembus tulang. Riak-riak air sungai terdengar dari kejauhan, bergantian dengan suara-suara gemuruh angin yang kadang terdengar. Namun bila keadaan benar-benar sunyi senyap, terdengar suara rintihan wanita seperti menggedor-gedor pada setiap pintu rumah. Malang sekali nasib Teh Ratmi. Entah apa yang diinginkannya, sampai arwahnya saja tidak mau meninggalkan dunia. Bila ada warga yang penasaran akan cerita-cerita hantu Teh Ratmi, cukup duduk santai di teras rumah menjelang jam 12 malam. Mungkin bila beruntung akan melihat seorang wanita berdaster sedang berjalan lewat di depan rumah. Tapi jangan coba-coba untuk memanggilnya bila tidak mau melihat wajah pucat yang tampak mengerikan. Mungkin kamu masih mengingat Kang Usman. Hidupnya jadi tidak tenang karena bayang-bayang mengerikan itu masih tinggal di kepalanya. Setiap malam Jumat, kini dia selalu menginap di rumah mertuanya. Katanya setiap kali tidur, istrinya selalu ketakutan karena tragedi mengerikan itu terjadi hanya beberapa meter saja dari rumahnya. Saya pernah melihat Kang Usman dengan wajah tampak lelah, sedang bercerita dengan bapak-bapak yang lainnya siang hari di sawah. Katanya Jumat sore kemarin, dia sedang bersiap-siap untuk pergi menginap di rumah mertua. Dia membersihkan rumah, menyiapkan baju ganti, dan menyiapkan singkong mentah yang akan digoreng nanti di rumah mertuanya sebagai cemilan. Sebelum berangkat, dia nongkrong di teras rumah sambil menikmati sebatang rokok kretek. Waktu masih menunjukkan jam 5 sore. Bang Usman menunggu azan maghrib tiba, karena biasanya dia menunggu gelap dulu untuk menyalakan lampu listrik di rumahnya sebelum berangkat. Bayang-bayang jasad Teh Ratmi yang tergantung di pohon rambutan kadang-kadang sekelebat terlihat di depan mata, kata Kang Usman. Dia kembali menghisap rokok kreteknya dalam-dalam untuk menenangkan pikiran. Namun dalam keadaan tenang tersebut, tiba-tiba dari dalam rumahnya terdengar kegaduhan dari arah dapur persisnya. Awalnya Kang Usman membiarkannya saja karena dia mengira itu ulah kucing. Tapi kok lama-lama terdengar suara gemericing minyak panas. Ketika Bang Usman menengokkan kepala ke arah dapur, terlihat seseorang perempuan sedang berdiri di depan kompor. Awalnya dia tidak kaget dan mengira itu istrinya. Namun saat kembali duduk di teras depan, dia baru tersadar bahwa istrinya sudah lebih dulu berangkat tadi sehabis asar. Jadi, siapa yang berdiri di depan kompor tadi, Man? Tanya temannya. Siapa lagi kalau bukan setan? Dan yang bikin merinding lagi, saat saya masuk ke dalam rumah, di meja makan terhidang singkong goreng yang tadinya saya akan bawa ke rumah mertua, jawab Bang Usman. Kata Bang Usman saat dia masih kaget dengan hidangan singkong goreng. Tiba-tiba dari arah dapur tampak sosok perempuan yang sedang berjalan menuju pintu belakang. Sosok tersebut mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang. Tubuh Bang Usman tiba-tiba saja menjadi kaku dan dingin. Mau berteriak, tapi tiada suara yang keluar. Tolong saya, Bang, ucap sosok perempuan itu tanpa membalikkan badan, kemudian menghilang dari pandangan mata Bang Usman. Kamu diteror terus, punya salah kali sama si Ratmi, tanya temannya lagi. Us, sembarangan kalau ngomong, jawab Kang Usman dengan wajah masih pucat. Mungkin karena masih ketakutan membayangkan hal-hal mengerikan yang pernah dialaminya.
Malam sekitar jam 8 malam, semua bapak-bapak berkumpul di balai desa. Katanya upacara pengusiran arwah gentayangan akan dilakukan. Pak Lurah telah mengundang seorang paranormal. Tidak ada yang aneh dari penampilan orang pintar itu menurut bapak. Dia mengenakan baju batik, wajah terlihat seperti orang normal pada umumnya. Dia juga terlihat ramah dengan menyalami semua bapak-bapak yang hadir. "Perkenalkan, ini Pak Santoso yang akan membantu kita," kata Pak Lurah. Setelah perkenalan, maka Pak Santoso pun memberitahu metode yang akan digunakannya dalam mengusir makhluk halus. "Bapak-bapak tahu garam laut?" tanya Pak Santoso. Tentunya semua orang tahu bahwa garam berasal dari laut, tapi rupanya bukan itu yang dimaksud Pak Santoso. Garam laut adalah garam yang masih kasar. Biasanya memiliki bentuk kristal-kristal kasar seperti pecahan kerikil kecil. Berbeda dengan garam beriodium yang bentuknya lebih halus. "Taburkan garam laut itu di sekitar rumah bapak-bapak. Kelilingi semua bagian rumah," lanjut Pak Santoso. Memang katanya orang-orang zaman dulu menggunakan garam sebagai penangkal roh jahat. Mungkin terdengar aneh, karena ternyata selain bisa menghadang ular, garam juga bisa digunakan untuk menangkal makhluk halus. Tapi menurut kepercayaan orang-orang dulu, cara ini paling ampuh. Selayaknya kebudayaan di Eropa yang mempercayai bawang putih bisa menangkal Dracula. Setelah memberi pengarahan pada warga, selanjutnya Pak Santoso meminta untuk diantar ke tempat kejadian di mana Teh Ratmi meninggal. Maka malam itu berbondong-bondong semua warga mengantarkannya ke gerbang perkebunan kakao. "Persis di sini tempatnya, Pak," kata Pak Lurah seraya menunjuk pohon rambutan. Pak Santoso memejamkan mata, mulutnya terlihat komat-kamit, entah sedang melafalkan doa atau mantra. Mungkin sekitar 5 menit berlalu, tiba-tiba saja angin kencang menggoyangkan dedaunan. Semilir bau amis tercium di hidung para warga. "Dia sudah datang," bisik Pak Santoso kepada Pak Lurah. Terlihat sosok perempuan mengenakan daster warna merah dengan motif kembang-kembang sedang duduk di salah satu dahan pohon rambutan membelakangi para warga. "Astagfirullah, lihat itu di atas," ucap salah satu warga. Pak Santoso mengeluarkan sebuah keris dari dalam tasnya. Mulutnya kembali kemat-kamit. Terjadilah pergulatan yang tidak terlihat. Wajah Pak Santoso tampak berkeringat dan nafasnya seperti tersegal-segal. Semua warga saling menatap kebingungan. Entah apa yang harus mereka lakukan melihat situasi seperti ini. "Kita bantu baca doa saja," perintah Pak Lurah. Ayat kursi pun terlantun dari mulut para warga. Sedangkan Pak Santoso masih tampak kelelahan. Sosok perempuan yang tadi duduk di dahan pohon kini tampak melayang turun ke bawah. Sontak hal ini membuat warga kaget dan sebagian orang belingsatan pulang karena ketakutan. Sosok itu menurut bapak memang Teh Ratmi. Wajahnya nampak pucat dengan mata cekung hitam. Bahkan bapak masih bisa melihat garis lebam di lehernya, bekas jeratan tali saat matinya dulu. Tidak begitu lama sosok itu balik badan lalu melayang menuju perkebunan kakao yang gelap gulita hingga akhirnya lenyap tidak terlihat lagi. Sedangkan Pak Santoso kembali membuka matanya. Tubuhnya ambruk ke tanah. Tampak sekali dia sangat kelelahan. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Pak Lurah sembari membantu Pak Santoso kembali berdiri. Sepulang dari tempat kejadian Teh Ratmi meninggal, Pak Santoso dijamu di rumah Pak Lurah. Beberapa warga yang masih tersisa ikut mengantarnya termasuk bapak saya. Dengan ditemani kopi hitam dan rokok kretek, obrolan pun terjadi. "Arwah ini masih punya urusan yang belum dia selesaikan. Dia tidak mau diusir," kata Pak Santoso. "Urusan seperti apa, Pak?" "Apakah dia bilang?" tanya salah satu warga. "Katanya biarlah dia yang akan menyelesaikannya sendiri." "Tapi kalau dia mau menyelesaikannya sendiri, kenapa dia meneror setiap warga kampung ini?" tanya Pak Lurah. "Saya masih belum mengerti. Dia tidak memberitahu. Karena dia menganggap saya bukan dari bagian kampung ini, jadi dia marah dan mengusir saya," jawab Pak Santoso. Pengusiran pun berjalan sia-sia karena tidak menghasilkan apa-apa. Pak Santoso angkat tangan dan menyerah. Pak Lurah semakin repot saja. Apakah yang harus dia lakukan sekarang? Apa harus memanggil paranormal lain? Tapi pesan dari Pak Santoso agar warga sabar menunggu.
hingga 40 hariannya Teratmi. Belum bisa bernafas lega karena rencananya untuk mengusir hantu Teratmi gagal. Pak Lurah kembali dibuat bingung dengan hilangnya salah satu warga Tegalsari. Teh Dewi, seorang biduan yang tempo hari sempat hilang. Kini keberadaannya tidak diketahui. Sebelum hilang, Dewi tampak aneh Pak Lurah. Sejak diteror hantu Ratmi, dia terus bermimpi buruk. Dia mengurung diri di kamar dan tidak mau keluar, kata ibu Teh Dewi. Tapi kemarin sepulang saya dari sawah, Dewi terlihat sedang membereskan pakaiannya. Saya kira dia ada panggilan untuk manggung. Karena setiap kali saya tanya, dia tidak menjawab. Saya jadi curiga ada yang tidak beres dengan Dewi. Terus tanpa sepengetahuan saya, dia hilang. Hari itu setelah mendengar laporan dari ibu Teh Dewi, Pak Lurah ditemani bapak saya datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian orang hilang ini. Aktivitas warga kampung Tegalsari normal pada siang hari. Namun menjelang malam hari, semua warga mengurung diri. Semenjak saran dari Pak Santoso untuk menabur garam di sekeliling rumah, jarang lagi warga yang dihantui Teh Ratmi. Tapi suara-suara tangisan dan penampakan-penampakan seringkali terjadi, dan kalau ada warga yang sedang beruntung, pasti bisa melihatnya. Pernah kejadian suatu malam seorang warga pernah melihat Bang Ratmo berjalan sendirian. Dia membawa tas yang entah apa isinya. Katanya, menurut desas-desus yang terdengar, entah ini cuma gosip atau fakta, bahwa Bang Ratmo sering mengunjungi makam istrinya malam-malam. Mungkin dia masih belum bisa melupakan istrinya kali, ucap Bang Burhan di warung kopi sore itu. Tapi, apa Bang Ratmo gak takut? Ya namanya juga istri, mungkin saking sayangnya bisa melenyapkan rasa takut, jawab Bang Burhan. Terus gimana kemarin acara pengusiran hantu itu? Kata orang pintar yang diundang Pak Lurah, kita harus nunggu sampai 40 hariannya si Ratmi. Obrolan sore itu di warung kopi Mbak Susi terdengar cukup seru. Saya yang awalnya hanya iseng lewat, kini ikut duduk dan memperhatikan. Tidak begitu lama datang Bang Ratmo ke warung untuk membeli kopi sasetan. Bapak-bapak yang tadi sedang membicarakannya diam, jadi salah tingkah dan pura-pura tidak memperhatikan. Kenapa nggak diseduh di sini saja Bang Ratmo sambil ngopi sama kita-kita? Tanya Mbak Susi. Bang Ratmo tidak menjawab sepatah kata pun, dia hanya tersenyum. Lalu pergi begitu saja. Bapak-bapak yang sedang duduk di sana langsung mengelus dada, takut kalau obrolannya tadi mungkin terdengar oleh Bang Ratmo. Kalau harus menunggu selama itu sih repot juga, lanjut Mbak Susi setelah Bang Ratmo pergi jauh. Tapi lama-lama warga kampung Tegalsari sudah terbiasa dengan teror hantunya si Ratmi. Untunglah semenjak menaburkan garam, jadi jarang lagi warga yang didatangi ke rumahnya, kata Bang Burhan. Yang sering dihantui katanya yang punya urusan sama si Ratmi semasa hidupnya. Itu tuh Bu Lastri, sampai dia berniat mau jual rumahnya dan pindah dari kampung ini. Emang kenapa dia? Tanya Mbak Susi. Katanya Bu Lastri adalah salah satu orang yang sering didatangi hantu Teh Ratmi. Karena semasa hidupnya dia punya urusan hutang dengan Bu Lastri. Menurut cerita Kang Burhan, malam itu Bu Lastri sedang menidurkan anaknya yang masih kecil. Namun tiba-tiba dari arah jendela kamar terdengar ketukan beberapa kali. Seketika Bu Lastri langsung merinding. Katanya tidak mungkin itu orang iseng, karena waktu sudah hampir jam 11 malam. Bu Lastri yang ketakutan langsung menutup wajahnya dengan selimut. Namun suara ketukan itu semakin kencang sehingga membuat Bu Lastri semakin gelisah. Bu, tolong buka pintu, saya mau bayar hutang. Terdengar suara Ratmi dari balik jendela. Bu Lastri masih diam di balik selimut. Tubuhnya berkeringat dingin karena ketakutan. Namun tiba-tiba tercium bau amis yang sangat menyengat. Karena tidak kuat, Bu Lastri bangun dan pergi ke kamar mandi untuk muntah. Saat sedang berkumur, terlihat dari kaca jendela kamar mandi samar-samar sebuah kepala. Semakin lama kepala itu semakin mendekat hingga terlihat jelas menempel di kaca jendela. Kepala Teh Ratmi yang menampakkan senyum menyeringai dengan bola mata yang hampir keluar. Baru pagi harinya, Bu Lastri ditemukan pingsan sama anaknya di kamar mandi, kata Mbak Susi. Mengerikan juga kalau sampai begitu. Sebenarnya saya juga mau cerita,
kejadian yang menimpa saya waktu malam Jumat kemarin. Makanya sekarang saya nggak pernah buka warung sampai malam, kata Mbak Susi. Gimana ceritanya Mbak? Tanya Bang Burhan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.